wabarakatuh. Sampean percaya cerita mau? Gak percaya ya? Soalnya di Injil gak ada. Ngarang bebas. An-Nisa 157 Yesus diserupakan itu ada di Injil. Buktinya mana? Saya tanya Bapak Esra Soru. Waktu Yesus bangkit ketemu ibunya, kenal apa enggak? Ibunya kenal apa enggak? Dijawab iya atau tidak saja, nggak usah panjang-panjang. Yang mana yang Bapak maksudkan dengan ibunya? Ibunya di taman, ada orang dipikir itu tukang taman, padahal itu Yesus. Ibunya nggak kenal. Nah, Bapak salah, Pak. Itu bukan ibunya. Bapak baca Alkitab kurang bagus itu. Ibunya, Pak. Bapak salah, Bapak baca ulang lah. Kemudian murid-muridnya berjalan, muridnya nggak kenal, Pak. Coba buka di Yohanes berapa, Pak? Coba buka, Pak. Dipanggil ibu itu, Pak. Sampai kok ngomong gak ibu itu. 1 menit lagi. Pertanyaannya dulu, Ini Pak. ya. An-Nisa 157 itu terbukti di Injil ada, Pak. Oke. Buka dulu Injilnya. Kemudian ada orang di situ dipikir tukang taman. Ibunya nggak kenal, wajahnya nggak kenal, suaranya nggak kenal. Baik, Pak, untuk waktunya sudah habis. Apa pertanyaannya? Bahkan murid-muridnya saat berjalan, muridnya nggak kenal. Berarti An-Nisa 157 terbukti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada perdebatan, debat lintas iman Islam dan Kristen yang diwakili oleh Bapak Pendeta Esra Soru dan juga Bapak Ustadz Kainama di Surabaya, di sebuah hotel di Surabaya tanggal 30 Juli 2024. Tema yang diangkat kali ini adalah historis of Jesus. Tetapi dalam perdebatan itu akhirnya muter-muter di sekitar penyalipan Yesus. Dalam pertanyaan saya itu yang saya ajukan kepada Pendeta Esra Soru, saya mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Kainama, terutama yang berpedoman pada surah An-Nisa ayat 157 yang berbunyi adalah sebagai berikut. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh itu ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Di dalam Al-Quran ini, An-Nisa 157 dengan jelas sekali mengatakan bahwa ada yang diserupakan. Saat saya dikasih pertanyaan, saya bertanya kepada Pendeta Esra Soru bahwasanya apa yang dikatakan oleh Ustadz Kainama bahwa Yesus itu diserupakan ada di dalam kitab sucinya. Saya mengambil sebuah contoh yang tertulis di dalam Yohanes pasal 20 ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu mereka berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Guru." Baru sadar. Dalam kisah ini saya ajukan sebuah pertanyaan kepada Pendeta Esra Soru bahwa ternyata apa yang ditulis di dalam kitab suci An-Nisa itu ada di dalam kitab suci Injil mereka. Tepatnya ditulis di dalam Yohanes pasal 20 ayat 15. Tadi sudah saya bacakan.
Yang jelas ini menceritakan sebuah kisah Yesus setelah disalib, Yesus kemudian dikuburkan, Yesus bangkit. Konon Yesus bangkit. Kemudian ada yang datang ke kuburnya, yaitu Maria. Tetapi oleh si Bapak Esra Soru, dia mengatakan itu bukan Bunda Maria, anak ibunya Yesus, tetapi Bunda si Maria Magdalena, Maria yang lain. Siapapun itu ya, siapapun, orang-orang terdekat pun itu ternyata tidak mengenali Yesus. Maria Magdalena itu orang yang dekat dengan Yesus, kemana-mana dia ikut. Gak mungkin dia tidak mengenal dia. Tetapi dalam kisah ini, di dalam Yohanes 20 ayat 15, dia tidak kenal. Bahkan dia mengatakan ini seperti, dia katakan ini tukang taman, yang tukang bersih-bersih ya. Dan dia bertanya kepada dia, di manakah mayat Yesus? Sudilah Tuhan mengatakan kepada saya, karena akan saya kuburkan. Terjadi dialog, dan dia tidak mengenali siapa orang di depannya. Dengan kata lain, wajah Yesus dirubah. Bahkan suaranya juga dirubah. Seorang ibu sampai tidak mengenali anaknya, apalagi suaranya, ini luar biasa. Ibu tuh jangankan wajahnya, dari kejauhan suaranya saja dia tahu ini anaknya. Tetapi kali ini berhadap-hadapan, tidak mengenal wajah, suaranya pun dia tidak kenal. Karena ada dialog, dan ibu ini tidak kenal siapa orang di depannya. Nah, di samping itu saya juga mengambil contoh yang lain, bahwasanya Yesus itu diserupakan yang ditulis di dalam pada Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 32. Di dalam Injil Lukas ini diceritakan saat itu murid-murid itu berjalan. Tiba-tiba saat mereka bercerita soal Yesus disalib, soal penyiksaan Yesus, tiba-tiba ada orang yang juga berjalan bersama-sama mereka. Dan di sini ada sebuah dialog yang menarik ya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Jadi saat mereka bercerita-cerita, ada sebuah kejadian luar biasa, ini orang disalib, bangkit dan sebagainya. Tiba-tiba Yesus berkata, kamu cerita apa? Gitu. Mereka akhirnya berhenti. Dan mereka tidak kenal Yesus ini. Dan mereka tidak kenal suaranya. Ada dialog, Yesus juga bertanya kepada mereka, dan mereka tidak tahu siapa ini. Ini bisa dibaca di dalam ayat selanjutnya. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, apakah engkau satu-satunya orang asing? Ya, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem sehingga tidak tahu apa yang terjadi? Karena itu sebuah kegemaran ya. Katanya kepadanya, apa itu? Ada dialog dan mereka tidak paham. Kemudian terbukalah mata mereka, baru sadar ini adalah gurunya Yesus. Dua contoh ini, satu ibunya tidak mengenali Yesus, dan dua murid-muridnya yang selalu bersama-sama dia setiap hari tidak kenal dia, bahkan wajahnya, suaranya juga tidak kenal. Dan lagi-lagi Bapak Pendeta Esra Soru mengatakan, oh itu bukan ibunya Yesus. Dia mengatakan dalam Yohanes itu hanya diceritakan Maria Magdalena. Karena Yohanes pasal 20 ayat 1 di sana, pada pagi hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur. Maria Magdalena, kita catat. Di dalam kisah Yohanes hanya Maria yang ke kubur. Kita bandingkan ayat yang lain, karena Injil itu adalah kitab sinoptik ya. Jadi ada kembaran-kembaran kisah. Kisahnya sama, menceritakan soal ini, soal siapa yang datang ke kuburan. Tetapi yang anehnya di 4 Injil ini, coba kita cek mulai kitab Matius. Di dalam Matius 20 ayat 1, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, maka pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain.
Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Siapa? Ternyata tidak hanya Maria Magdalena saja, tetapi ada Maria yang lain. Coba kita lanjut ke kitab selanjutnya, kitab Markus pasal 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan akan meminyaki Yesus. Ini Markus ya. Kemudian kita cek Lukas pasal 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Nah, kan? Dari 4 Injil ini yang hanya diceritakan Maria Magdalena tok itu hanya Yohanes. Sedangkan di kitab Matius di sana diceritakan Maria bersama dengan Maria yang lain. Di kitab Markus diceritakan Maria Magdalena dengan Maria ibu Yakobus dan Salome. Di kitab Lukas di sana diceritakan Maria dari Magdala dan Yohana dan ibu Yakobus. Ditambah ada perempuan-perempuan lain, berarti banyak yang datang ke sana. Baru di Yohanes hanya Maria Magdalena tok. Kita ketahui bersama ada 2 kitab Injil yang menceritakan di situ ada Maria ibu Yakobus. Siapa dia? Di sana tidak disebutkan Maria ibu Yesus, tetapi Maria ibu Yakobus. Anda bisa cek, ternyata Maria ibu Yakobus itu ya Maria ibunya Yesus. Karena Yesus mempunyai kakak, mempunyai saudara. Jadi Yesus itu punya saudara yang bernama Yakobus. Mana ayatnya? Ayatnya itu tertulis di dalam Matius pasal 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Ada 4 saudaranya termasuk Yakobus. Dan Injil 2 tadi, yaitu Injil yang di atasnya, itu menceritakan bahwa yang datang ke kubur Yesus selain Maria Magdalena disebut ada Maria ibu Yakobus di kitab Markus dan juga Lukas. Ada Maria dari Magdala dan juga Maria ibu Yakobus. 2 kitab ini, Markus dan kitab Lukas, menyebut ada Maria Magdalena dan ibu Yakobus, Maria ibu Yakobus. Dan ternyata Maria ibu Yakobus itu ya ibunya Yesus. Itu tertulis di dalam Matius pasal 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya bernama Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Berarti Yesus punya 4 saudara kakaknya. Jadi jelas ya, saudara pendeta Esra Soru, Anda nggak usah ngeles lagi. Ternyata itu memang benar yang disebutkan di dalam Yohanes 20:15 itu adalah panggilan ibu untuk ibunya Yesus. Kenapa? Karena Yesus juga memanggil ibunya waktu disalib. Tepatnya ditulis di dalam Injil. Dikatakan di sana ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Saat disalib, Yesus menyeru kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Yesus memanggil ibu. Ya, Yesus tidak pernah memanggil Maria Magdalena itu dengan sebutan ibu. Panggilan ibu ya pada ibunya sendiri. Meskipun di kitab Yohanes itu memang hanya diceritakannya datang Maria Magdalena, tetapi di cerita di bawahnya ternyata
Yesus bertemu dengan ibunya saat Yesus setelah disalib, saat Yesus bangkit, dan wajahnya diserupakan oleh Allah. Ini mujizat Allah. Wajahnya diganti, suaranya juga diganti. Jadi mungkin juga orang-orang Romawi kala itu yang menangkap Yesus tidak tahu ternyata ini bukan Yesus. Wajahnya sudah diganti dan mungkin digantikan orang lain. Wallahu a'lam ya, siapakah dia. Tapi yang jelas surat di dalam Al-Quran An-Nisa 157 itu ternyata terkonfirmasi ceritanya di dalam kitab Injil. Kitab Injil ternyata menceritakan wajah Yesus dirubah, suara Yesus dirubah. Dan Bapak Pendeta Esra Soru ya panas dingin menjawab ini ya. Bahkan dia mengatakan itu Maria Magdalena katanya. Meskipun Maria Magdalena pun itu orang terdekat Yesus. Bahkan murid-muridnya yang berjalan dengan Yesus nggak kenal, suaranya nggak kenal. Ya, mau itu Maria ibunya atau Maria Magdalena sekalipun, itu orang-orang terdekat. Setiap hari dia bersama-sama dengan mereka. Dan ternyata Yesus tidak kenal. Oh maaf, ternyata Yesus tidak dikenali. Wajahnya nggak dikenali, suaranya nggak dikenali. Jadi untuk Bapak Pendeta Esra Soru, Anda harus perhatikan ini. Memang Anda pinter ya. Memang orang debat terlama dia. Kalau Ustadz Kenama kan barusan ini terjun ke dunia debat ya. Memang kalau Pendeta Esra Soru ini udah orang lama. Dulu pernah berhadapan dengan saya waktu debat di Universitas Muhammadiyah di Surabaya. Saya dengan Ustadz Sandihu Munir, kemudian lawan Pendeta Esra Soru dengan Bapak Pendeta Budi Asali ya. Semoga kalian paham. Dan untuk Bapak Pendeta Esra Soru, Anda kali ini kena KO. Demikian, wassalam.